Gusman sudah bersama-sama dengan kita, baru sampai kemarin ya dari Muara Bungo, dan baru hari Jumat kalau nggak salah ada acara kelulusan anak-anak Kamis ya, hari Kamis, tanggal 8 itu ya, tanggal 7 apanya. Dan sudah batch yang keempat atau yang kelima ya? Kelima ya. Wow, saudara tahu nggak terasa kita sekolah TK yang kita support sama-sama, TK Gema Persada di Muara Bungo sudah melahirkan 4 5 kali kelulusan. Wah, saudara nggak bergairah dengar ini? Setidaknya sudah 5 tahun terakhir ada anak-anak di Muara Bungo yang dilayani, ditaburkan kebenaran firman Tuhan melalui pendidikan. Dan kalau hari ini kita melihat bahwa sekolah itu masih ada, kita percaya juga, kita rindu akan ada jemaat yang kuat di sana. Amin. Walaupun Bapak Ecau dan Ibu Afga sekeluarga akan pindah ke Lahat, tapi Tuhan itu baik. Tuhan menyediakan selalu tepat pada waktunya. Dan Dia memberikan kita saudara kita Gusman untuk nanti melayani di sana. Saya berharap kita semua, seluruh jemaat Tuhan, ambil bagian untuk mendukung. Mungkin saudara dan saya tidak bisa pergi langsung melayani di sana, tapi kita bisa mendoakan. Kita bisa menaburkan berkat Tuhan yang ada pada kita untuk menopang dan meneruskan pekerjaan Tuhan di sana. Amin. Dan saya percaya kita harus imani bahwa gereja Tuhan di sana akan ada, sekolah akan terus bergulir menjadi berkat bagi kota Muara Bungo. Dan saya juga sedang berdoa juga, saya tantang saudara kita Gusman, jangan takut untuk beriman, untuk jadi seorang gembala, beriman untuk pasangan hidup. Karena kalau mengembalakan sendirian itu, kalau kata Tuhan itu waktu di Taman Eden tidaklah baik, dia bilang. Ya, Tuhan kasih penolong. Ya, kita harus percaya bahwa kita berdiri bersama-sama dengan jemaat di Muara Bungo. Amin. Amin. Dan kita juga terus support jemaat di Jambi. Saudara tahu jemaat di Jambi juga ada kabar baik. Kemarin mereka baru baptis orang lagi, orangnya sudah umur 80-an tahun, ya. Tapi tidak ada perkara yang terlambat untuk orang bertobat, amin. Bahkan ada yang kirim saya video kakek-kakek umur 99 tahun bertobat dan dia dibaptis, ya. Jadi tidak ada waktu yang terlambat untuk menuai, untuk memberitakan Injil, amin. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, kita harus punya hati untuk membagikan kabar baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul tanda hidup benar, ya. Kita itu harus punya tanda-tanda di dalam hidup kita bahwa kita ini hidup benar. Ya. Jangan cuman mau jadi orang baik, jadi orang Kristen yang baik, tapi kita harus jadi orang Kristen yang benar. Amin. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, suatu saat kita itu dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang sungguh-sungguh berkenan di hatinya. Ya, bukan hanya di mata manusia kita kelihatannya baik, kita melakukan banyak perkara yang baik, tapi di mata Tuhan belum tentu kita hidup benar. Ya. Dan kita harus punya tanda-tanda kehidupan bahwa kita ini orang benar. Orang benar, tanda hidup. Orang benar, diterangi cahaya. Apa cahayanya? Firman Tuhan. Tidak diterangi oleh cahaya emas berkilo-kilo, tidak. Tidak diterangi oleh menterengnya pelayanan kita. Tidak diterangi oleh menterengnya jabatan kita. Tidak diterangi oleh besarnya usaha kita. Ya, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya.
Tapi Tuhan mau kita hidup benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat apa sih sebenarnya tanda hidup benar itu. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Nanti dilanjutkan di Roma 4 ayat 18. Saya ambil dua bagian, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Kita buka di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Ada amin? Manusia di Taman Eden. Dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya. Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Perhatikan. Semua boleh kau makan, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi, ada kata tetapi di situ, ya. Ayat 17-nya. Ayo sama-sama, 2, 3. Tetapi perhatikan, jelas sekali dikatakan apa? Kalau kau makan, tapi sebenarnya mana yang lebih besar? Kebebasan yang Tuhan beri, apa perintah yang Tuhan kasih? Bebasan sebenarnya. Tapi iblis memutar balik ceritanya itu waktu dia menggoda Hawa. Saudara tahu nggak bahwa Kejadian 2 ayat 16, waktu Tuhan berfirman itu, Tuhan Allah ketika mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden, ya, untuk mengerjakan dan memelihara taman itu, lalu Tuhan Allah memberi perintah. Ini perintah pertama. Kalau tadi saya tanya sebelum saudara baca ini, mungkin saudara nggak tahu perintah pertamanya Tuhan apa. Tapi saudara harus tahu, ini perintah pertama loh. Jelas sekali dibilang. Jelas sekali dibilang. Ya. Allah memberi perintah, dibilang. Ini nggak main-main kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita. Kita harus mengerti, kita harus perhatikan. Saudara, sebelum masuk ke sini, kita kan tahu bahwa pada saat Allah menciptakan alam semesta, flora, fauna, lalu akhirnya manusia Tuhan ciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Alkitab mencatat di Kejadian 1 itu, di akhir Kejadian 1 itu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Coba saudara lihat lembaran sebelumnya. Tuhan bilang apa? Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, Allah memandangnya baik. Allah senang sekali dengan segala yang Dia ciptakan. Betul tidak? Tidak ada indikasi apa yang diciptakannya itu kelihatannya jelek ataupun buruk, ataupun jahat. Betul? Lalu dikatakan apa? Allah bekerja 6 hari kan? Dalam penciptaan. Lalu dimulai di Kejadian 2 dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 Ia berhenti dari segala pekerjaannya. Ya, Dia berhenti. Lalu apa dikatakan? Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Saudara bilang sama orang sebelah kiri kanan saudara, kalau saudara ibadah hari ini, saudara itu sedang diberkati Tuhan.
dikuduskan Tuhan. Saya sangat menyedihkan kalau orang Kristen hari Minggu dia masih sibuk dengan segala perkara-perkara dunia ini. Gak sadar dia. Tuhan aja berhenti loh. Saudara yang menyaksikan dari rumah, saya mau kasih tahu. Ya, kalau saudara nggak sungguh-sungguh beribadah hanya nonton ibadah, saudara kehilangan berkat Tuhan. Di rumah, kita juga kalaupun kita di rumah karena mungkin ada satu dan lain hal, kita bukan nonton ibadah, kita harus beribadah bersama-sama. Tuhan aja berhenti loh. Kita harus bekerja, tapi kita juga tahu kapan kita harus istirahat. Kuduskan, Tuhan aja menguduskan. Lihat, di akhir kata itu, di pasal yang pertama itu, waktu kejadian itu, penciptaan, Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, dia sangat senang dengan segala ciptaannya. Tidak ada indikasi yang jahat di situ. Semua sungguh amat baik, ya. Dan ia memberkati. Hari yang ketujuh dia berhenti dari segala penciptaan yang dia kerjakan, ya. Dan kita tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu sangat baik, dia indah. Dan tentulah Taman Eden yang dia buat pasti sangat indah, betul nggak? Nggak ada indikasi yang jelek di sana. Betul? Termasuk pohon pengetahuan pasti bagus nggak? Indah nggak? Luar biasa nggak? Tidak ada alasan bagi Adam dan Hawa ketika mereka melihat pohon itu, mereka menjadi takut. Ataupun ada tanda-tanda kematian ketika melihat pohon itu. Tidak ada. Semua Tuhan ciptakan indah. Baik adanya. Kalau kita lihat satu pohon dan kita lihat buahnya agak aneh, cabangnya agak beda dengan pohon lain, pasti kita akan berpikir, jangan-jangan. Jangan-jangan beracun ini. Jangan-jangan ada apa ini di sini. Jangan-jangan, tapi ini tidak ada tanda-tanda itu. Semuanya indah, semuanya baik. Dari harum buahnya pun kelihatannya enak. Nggak ada tanda-tanda kematian di situ. Ya, apalagi dibilang buah itu, buah pohon pengetahuan itu mendatangkan pengertian. Ya kalau tadi saya bilang kalau kita lihat ada yang aneh, buahnya ini, baunya busuk misalnya. Wah ini jangan-jangan beracun ini. Betul nggak? Nggak ada tanda-tanda kematian di situ. Satu-satunya tanda bagi Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pohon itu adalah perintah Tuhan. Satu-satunya alasan. Satu-satunya alasan bagi Adam dan Hawa untuk takut memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah ketika mereka dengar Tuhan mendeskripsikan, kalau kau makan buah ini, pastilah kau mati. Satu-satunya alasan untuk kita memilih dan memilah sesuatu yang mau kita ambil keputusan sebagai satu tindakan, seharusnya cuma firman Tuhan.
Walaupun tampak mata kita, perasaan kita, apa yang mau kita ambil atau apapun yang kita mau lakukan terhadap sesuatu, kelihatannya bagus, kelihatannya indah, kelihatannya mendatangkan pengertian. Tapi kalau Tuhan sudah mendeskripsikan bahwa kalau kau lakukan itu, kau pasti mati, kau pasti celaka. Harusnya kita berpegang kepada satu-satunya alasan yang kita miliki, yaitu firman Tuhan. Ya. Kita tahu kalau Tuhan sudah menggambarkan sesuatu, Dia menyatakan sesuatu. Dia bukan Allah yang seperti manusia suka berdusta. Itu pasti terjadi. Ya, kita tahu bahwa iblislah bapak pendusta. Ya. Jadi patokan kita, seharusnya patokan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan, harusnya patokan mereka adalah perintah Allah. Ya. Perintah Allah untuk tidak mengkonsumsi buah itu atau makan buah itu. Ya, jelas di saat kau makan, kau akan mati. Dan saudara harus tahu, disinilah ujian yang sesungguhnya. Saya mau kasih tahu, ya, bahwa ada seorang hamba Tuhan katakan ini, Paul Washer katakan ini, relasi Anda dengan Allah ditentukan oleh relasi Anda terhadap firman Allah. Bukan oleh hidupmu diberkati banyak perkara-perkara materi. Bukan. Bukan karena pelayanan kita. Bukan seberapa besar gereja kita, tempat kita melayani. Relasi Anda satu-satunya hanya ditentukan bagaimana relasi kita dengan firman Tuhan. Langit bumi akan lenyap, segala sesuatu di dunia ini akan lenyap. Di alam semestanya akan lenyap. Kecuali firman Tuhan. Jadi jangan bangga kalau kita jadi orang Kristen diberkati banyak hal. Ya bersyukur aja. Nggak perlu terlalu berlebihan. Satu-satunya yang harusnya menjadi kebanggaanmu adalah pribadi Allah di dalam firman-Nya. Pribadi Kristus di dalam firman-Nya. Itulah kebanggaan kita. Ya. Di sepanjang sejarah manusia, di sepanjang sejarah perjalanan bangsa Israel, di sepanjang sejarah gereja yang dimulai dari tahun 30 sesudah Masehi, dimulai perjalanan gereja, ya. Sekarang bahkan hidup orang percaya, baik secara individu, baik secara komunitas, selalu ada pertempuran besar yang dihadapi oleh umat Tuhan. Dan disinilah tantangan sesungguhnya. Saya mau bagikan 2 poin. Tantangan sesungguhnya untuk sungguh-sungguh percaya sama firman Tuhan. Cuman 2 hal ini. Iblis bukan lagi jadi tantangan bagi kita. Iblis sudah dikalahkan. Ini tantangan terbesar kita. Poin yang pertama. Apakah saya akan melakukan sesuatu menurut apa yang benar dalam pandangan saya, ataukah saya akan mempercayai firman Allah? Itu selalu jadi pertempuran besar di pikiran kita. Ini bukan pertempuran yang main-main. Karena musuh yang paling besar, maut, sudah dikalahkan Yesus. Halo, apa musuh yang paling besar? Maut kan? Kata Rasul Paulus di surat Korintus. Sudah dikalahkan oleh Yesus.
Tantangan sebenarnya, pertempuran sebenarnya di dalam diri kita sendiri. Saya percaya sifat dari manusia, panggilan terbesar kepada manusia dari zaman di Taman Eden, manusia pertama itu sampai sekarang, panggilan terbesar kepada manusia, saya percaya Tuhan tetap bertanya ini sama kita sepanjang hidup kita. Maukah kamu mempercayai firman Allah yang dinyatakannya melalui kitab suci? Kalau dulu Adam dan Hawa langsung dengar langsung kan? Kalau kita sekarang, ini loh. Ini saya punya TB2 ini. Besok akan ada ucapan syukur dari LAI karena ulang tahun yang ke-69 di salah satu gereja di Palembang, di Gereja Baptis. Akan dibagikan cetakan terbaru Alkitab dari LAI, TB2, terjemahan baru. Dan itu mintakan untuk didistribusikan, dipromosikan kepada gereja-gereja. Saya jadi salah satu yang akan memberikan kata sambutan untuk itu. Saudara tahu, ini Alkitab kita ini, disinilah semua. Kalau kita mau tahu tentang pribadi dan karakter Allah, kita tidak boleh terlepas daripada kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Apapun itu. Ya. Sifat dan natur Allah itu terhubung langsung dengan firman-Nya. Ya. Firman Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam bentuk wujudnya kitab suci yang adalah firman Tuhan, Alkitab. Ya. Disinilah kita tahu bagaimana ekspresi karakter Allah. Firman Allah dan karakter Allah, ekspresi Allah itu satu. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kau menolak firman Tuhan, kau menolak karakter Allah. Kau menolak keadilannya, kau menolak kebaikannya. Udah pasti. Menolak firman Allah baik di perjanjian lama ataupun perjanjian baru, PL dan PB, kan kita kan umat perjanjian lama, perjanjian baru, betul nggak? Ya, artinya sama dengan menolak Allah itu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, relasi kita kepada Allah itu ditentukan oleh bagaimana kita mempercayai akan firman-Nya. Dua musuh besar yang selalu mencoba membuat kita tidak mempercayai sepenuhnya firman Allah. Itu yang pertama adalah tidak peduli kepada firman Allah. Itu artinya ignorance. Masa bodoh. Kalau kita sudah masa bodoh dengan firman Tuhan, itu menjadi musuh terbesar saudara untuk betul-betul percaya akan firman-Nya. Yang kedua, ketidakpercayaan terhadap firman Allah akan menuntun kita kepada ketidaktaatan dan pemberontakan. Waktu kita nggak percaya sama firman Tuhan, apa yang terjadi? Hawa berani akhirnya? Tidak taat? Berani. Dan sejak saat itu, manusia, siapapun dia, ketika dia tidak mempercayai firman Tuhan, dia menjadi pribadi yang tidak taat dan ujungnya dia berontak.
Dia berontak terhadap Allah itu sendiri. Sekarang saya mau tanya, apa cara terbaik kita untuk mempertunjukkan kesalehan kita? Apa cara terbaik kita? Dengan memberi? Dengan melakukan banyak hal yang kelihatan seperti pelayanan untuk Tuhan? Cara terbaik untuk menunjukkan kesalehan kita bukan hal-hal yang fisik yang bisa kelihatan. Cara terbaik kita untuk sungguh-sungguh mendemonstrasikan kesalehan yang sejati adalah dengan mempercayai Allah dan firman-Nya. Tidak ada cara lain. Agama apapun mencoba untuk memperlihatkan kesalehannya dengan tampak luar. Dengan jubah-jubah yang megah, dengan cara-cara yang bisa dilihat manusia. Tapi saya percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup saleh di hadapan Tuhan adalah ketika dia sendirian saat teduh, belajar untuk mempercayai firman Tuhan, belajar untuk merenungkan firman Tuhan secara pribadi, dan tidak perlu orang lain tahu dengan keberadaannya. Kalau kau berdoa, tutuplah pintumu. Biarlah Allah di tempat yang tersembunyi yang menemukan kau. Dunia ini sudah penuh dengan kepura-puraan. Makanya Rasul Paulus katakan, kasih itu janganlah pura-pura. Kita nggak bisa tipu Tuhan, kita bisa tipu siapa saja. Kita bisa tipu siapa saja. Tapi mata Tuhan nggak bisa ditipu. Tuhan tahu keberadaan. Makanya kan, Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Lalu apa yang dibilang? Kini aku percaya. Saudara, kalau kita tahu satu-satunya pribadi yang melihat seluruh keberadaan hidup kita, kita nggak bisa tutupi. Disitulah kita mulai belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan percaya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, salah satu cara terbaik kita untuk orang lain melihat hidup kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh hidup mempercayai firman Tuhan. Walaupun keadaan kelihatannya semua orang mata tertuju kepada sesuatu yang enak, sesuatu yang kelihatannya baik, sesuatu yang kelihatannya indah. Tapi kalau kita tahu, jelas kita tahu dari firman Tuhan bahwa itu tidak diizinkan Tuhan, itu tidak Tuhan inginkan kita kerjakan, berpeganglah kepada alasan satu-satunya, yaitu firman Tuhan. Jangan coba main-main. Kadangkala ada orang-orang bilang, aduh pastor, semua orang lakukan itu kok. Semua orang kalau bisnis gak bisa, kayak gini. Kita harus fleksibel. Kita harus lakukan ini. Orang lain lakukan juga kok. Terserah. Kamu mau ngikut caranya manusia apa mau caranya Tuhan? Itu kan pilihanmu. Pilihanmu akan menentukan ujung jalan hidupmu. Banyak jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Hari-hari ini jangan sampai kita sebagai orang benarnya Tuhan ujung-ujungnya ikut-ikutan kompromi, nggak berani mengatakan kebenaran itu. Apa salahnya kita menjadi berbeda daripada kebanyakan orang?
Kita harus tetap di jalannya. Bagaimana kita mempercayai firman Tuhan. Walaupun itu cuma jadi satu-satunya alasan kita. Makanya saya suka sekali lagu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Lihat, Hawa ketika makan buah yang kelihatannya baik, kelihatannya indah, kelihatannya mendatangkan pengertian. Apa yang terjadi sama dia? Hilang semua damai sejahtera. Hilang segala hal yang menyenangkan. Waktu dia selalu setiap hari bertemu dengan Tuhan, hilang rasa itu. Dan akhirnya bersembunyi. Halo. Saya percaya kita nggak mau kehilangan hal yang kekal, amin. Untuk perkara sementara. Terlalu mahal. Terlalu mahal darahmu, Yesus. Terlalu mahal. Mahal loh kita ini dikembalikan untuk bersekutu sama Tuhan. Mahal. Nggak bisa kita beli dengan uang emas, perak, permata, dengan harta berlimpah, nggak bisa. Cuman darah. Hargai pengorbanan Tuhan. Percayai dia dengan sepenuhnya. Jadi yang pertama, tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita sungguh-sungguh. Apakah saya melakukan sesuatu menurut apa yang benar dalam pandangan saya? Ataukah saya mau mempercayai firman Allah? Itu tantangan kita sepanjang masa. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, dan ini selalu menjadi challenge kita. Apakah saya akan mempercayai firman dan mentaati perkataannya sekalipun tanda-tanda luar tidak mendukung keputusan saya? Siapa contohnya? Perjanjian baru kita lihat dengan cerita yang lama. Rasul Paulus di dalam perjanjian baru di surat Roma, dia mengambil cerita tentang Abraham dari perjanjian lama. Tapi diceritakan kembali. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkenaan tentang Abraham. Ya. Dikatakan demikian. Sekalipun tidak ada dasar, ya, tidak ada alasan, tidak ada satupun alasan untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa? Menurut yang difirmankan. Bukan menurut keadaannya. Bukan menurut fisiknya. Bukan menurut kekayaannya. Saya mau tanya, Abraham kaya enggak? Siapa yang berani bilang Abraham miskin? Allah itu disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tiga-tiganya pengusaha itu. Mau bantah saya? Ayo kita buka Alkitab. Tiga-tiganya orang kaya. Tiga-tiganya pebisnis. Tapi bukan itu yang diandalkan. Tanda-tanda fisik sudah gak mendukung. Kekayaan nggak bisa. Wong sudah 100 tahun, hampir 100 tahun, 99 tahun. Sarah sudah 90 tahun, udah mati pucuk, mati haid. Nggak mungkin punya anak lagi. Makanya Sarah waktu dengar Allah dalam wujud tiga itu, tahun depan kau akan mengandung anak laki, ketawa dia. Makanya anaknya namanya Ishak. Ya. Dikatakan dia percaya
bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut apa? Menurut satu-satunya alasan yang menjadi pengharapan dia adalah firman-Nya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuh kita boleh lemah, coy. Makin merosot, tapi jangan imanmu. Bilang sama sebelahmu, kau mungkin bisa sakit-sakitan, tapi imanmu jangan lemah. Imannya tidak lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena apa? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Sudah tertutup. Tapi kalau apapun dalam hidup kita, kata orang, nggak mungkin lagi, sudah tertutup harapanmu, sudah nggak ada harapan bagi engkau. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Makanya saya suka kemarin ada satu teman kirim saya video, ada satu anak latihan taekwondo, masih kecil. Oh, nggak pecah-pecah itunya, papannya itu. Gurunya bilang, ayo coba lagi. Oh, akan mau duit. Nangis dia. Tapi teman-teman sekelilingnya, Phoenix, come on Phoenix. Dia coba lagi. Oh, duit. Terus di kuda-kudanya dilurusin sama gurunya. Coba lagi kata guru. Pas yang terakhir, semua teman yang dekatin dia, peluk dia rame-rame. Oh, Phoenix. Saudara, kalau kau punya iman, kalau kau punya keyakinan, temukanlah komunitas yang sungguh-sungguh mendukung keyakinanmu. Jangan cari pergaulan yang buruk. Jangan anggap imanmu sudah kuat dan kau bisa main-main dengan pergaulan-pergaulan yang gak benar. Runtuh imanmu. Kalaupun saat itu kau punya banyak hal yang kelihatannya tidak mendukung engkau untuk jadi berhasil, engkau untuk jadi melewati masa sulitmu. Tapi ketika kau punya iman dan kau punya komunitas orang-orang yang mendukung imanmu, yang mendoakan kau, yang mendukung dengan perkataan-perkataan yang membangun, percayalah kau akan lewati masa sulit itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya Abraham ini salah satu tokoh Alkitab yang diakui luar biasa. Bukan hanya oleh orang Yahudi, bukan hanya orang Kristen, tapi juga oleh orang saudara kita, orang Muslim. Tiga agama samawi mengakui Abraham atau Ibrahim ini orang yang luar biasa. Halo? Ya, dalam tiga agama monoteisme ini, ya, mengakui bahwa Abraham adalah bapak mereka. Halo? Makanya dibilang dia bapak orang beriman. Ya. Dan memang itu tidak salah. Memang itu luar biasa. Alkitab mencatatnya sebagai tokoh iman yang luar biasa. Ya. Dan alasannya, saudara harus tahu, alasannya cuma satu-satunya. Dia punya alasan menjadi bapak orang beriman hanya karena dia percaya penuh sama firman Tuhan. Keadaan tidak mendukung, apapun tidak mendukung. Istri sudah mati pucuk, nggak mungkin. Dia sudah 100 tahun, nggak punya kekuatan untuk punya anak lagi. Halo? Tapi karena dia pegang janji Tuhan. Coba saya mau kasih gambaran. Kalau saudara janji, ada kemungkinan nggak kita nggak nepatin janji? Apa alasannya? Ayo berani, ayo speak up. Apa alasannya? Lupa, bisa lupa. Yang kedua, kita nggak punya kesanggupan untuk itu. Ya. Tapi pertanyaannya, Tuhan bisa lupa? Bilang sama sebelahmu, Tuhan nggak bisa lupa.
nggak seneng punya Tuhan yang nggak pernah lupa? Seneng nggak? Kalau kesanggupan Tuhan perlu kita ragukan? Perlu, dia sanggup. Dia mampu, dia bisa. Bahkan kalau saudara baca ini Roma 4 ini, dibilang Abraham itu percayanya itu sampai gini. Abraham percaya Allah sanggup membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bahkan membangkitkan orang mati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika tidak ada alasan apapun dalam keadaan kita, biarlah perkataan firman Tuhan menjadi satu-satunya alasan bagi kita untuk terus berharap. Amin. Kalaupun tidak ada alasan yang lain, kalaupun keadaan kita nggak mendukung. Dan saya percaya Alkitab kita ini berisi ribuan janji Tuhan. Amin. Kita harus bukan hanya mengimani, tapi juga mengamini. Kita harus mengimani, tapi juga mengamini. Tanpa janji Tuhan, nggak mungkin kita punya iman. Satu-satunya pijakan dasar kita untuk kita beriman adalah janji Tuhan. Abraham mendasari imannya itu karena janji Tuhan. Janji Tuhan diberikan kepada kita bukan karena kita layak menerimanya, tapi karena semata-mata anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena upaya kita, jerih lelah kita, kesalehan kita pribadi? Tidak. Semua karena anugerah Tuhan. Begitu juga dengan iman. Kalau hari ini kau bisa beriman dan terus berpegang kepada janji firman Tuhan, satu-satunya alasanmu, itu semua karena anugerah. Orang yang mengerti salib, orang yang mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan, tidak akan pernah bisa mengerti alasan terbaik hidupnya adalah firman Tuhan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang yang mengabaikan Alkitab, orang yang mengabaikan firman Tuhan, saya kasih tahu nih, dia sedang melepaskan banyak berkat yang seharusnya dia miliki. Kita bandingkan dengan Yesus. Yesus habis dibaptis, dipenuhin Roh Kudus, dibawa kemana? Padang gurun kan? Lapar kan? 40 hari nggak makan. Sini 3 hari nggak makan aja udah mau pingsan-pingsan. Dia 40 hari nggak makan. Lalu apa cobaan iblis? Apa cobaan iblis? Pertama, ayat 4 itu. Matius 4 ayat 4. Kalau kau anak Allah, ubah batu itu. Jadi, ada alasan nggak Yesus untuk melakukan itu? Ada alasannya. Dia lapar. Bisa nggak dia? Bisa. Tapi alasan satu-satunya dia menolak iblis dan godaannya adalah firman Tuhan. Coba seandainya manusia pertama, Adam dan Hawa, melakukan hal itu. Kejadian, mereka makan buah pohon pengetahuan? Tidak. Tapi sayang, manusia pertama gagal. Tapi kita beruntung, kita punya Adam yang kedua namanya Yesus. Dia tidak gagal untuk mentaati firman Tuhan. Dia tidak gagal mentaati Bapaknya, bahkan dia taat sampai mati. Bahkan Alkitab katakan, karena dia taat sampai mati untuk mempercayai apa perkataan Bapa, maka Bapa mengaruniakan dia nama di atas segala nama, dan dia mendatangkan kemuliaan bagi Bapa.
Saudara, banyak orang tanya saya, bagaimana pastor mendatangkan kemuliaan Tuhan? Ya, satu-satunya engkau percaya kepada firman Tuhan, taati sampai mati. Suatu saat kau akan dipuji Tuhan ketika kau pulang ke rumah Bapa. Hai anakku, hai hambaku yang baik dan setia. Artinya apa? Kita sudah mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Saya percaya kalau Yesus bisa menang sebagai anak manusia, menghadapi segala tantangan dan cobaan dalam selama kehidupannya, Kristus yang sudah tinggal di dalam kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Hati kita adalah tahtanya. Saudara percaya nggak kita juga bisa menang terhadap tantangan-tantangan hidup kita? Kita bisa menang terhadap pencobaan-pencobaan hidup kita. Asalkan kita sadar ada Tuhan bersama kita, ada Roh Kudus yang menyertai kita, memberikan penghiburan. Sama seperti Yesus waktu dicobai iblis, Dia dipenuhi Roh Kudus dan Dia punya firman. Amin. Satu-satunya alasan Yesus cuma bilang gini, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan saudara harus tahu bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Nggak kelihatan kuasanya, kelihatannya nggak kelihatan. Tapi waktu tantangan datang, waktu pencobaan datang, firman itu kau perkatakan, dia seperti pedang yang akan melawan setiap pencobaan itu atas kehidupan kita. Bukan kekuatan kita, firman Tuhan. Itulah tanda satu-satunya kita untuk hidup benar. Mempercayai firman Allah, menghidupinya, dan pegang akan janji itu sampai kita mati. Kita pegang. Amin. Mari saya undang tim pujian. Bapak Ibu, pagi hari ini saya cuma mau mengingatkan kita semua. Kristus telah membuktikan kepercayaannya dan ketaatannya akan perkataan Bapanya di sorga.